Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hoki Septian Nugroho. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Service Recovery pada Customer Recovery Satisfaction pengguna transportasi berbasis aplikasi online. Terdapat 192,15 juta pengguna smartphone di Indonesia. Peningkatan jumlah pengguna smartphone di Indonesia karena meningkatnya penetrasi internet yang ada di Indonesia. Jumlah pengguna internet sebanyak 212,9 juta orang pada tahun 2023. Meningkatnya daya beli masyarakat di Indonesia juga turut berperan dalam meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan smartphone di Indonesia, terjadi juga peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi online. Goodstart pada tahun 2023 mengatakan bahwa pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi online sebanyak 21 juta pengguna aktif. Goodstart pada tahun 2023 melakukan survei yang diberi nama Pola Perilaku Masyarakat Indonesia saat melakukan atau menggunakan transportasi online. 56,8 atau secara mayoritas merasa bahwa alasan mereka menggunakan aplikasi pemesanan online karena sangat mudah dan sederhana. Meskipun layanan transportasi berbasis aplikasi online menawarkan berbagai manfaat, keluhan dari konsumen juga merupakan bagian yang signifikan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia per tahun 2022 mengatakan bahwa sebanyak 46,2% dari 3.602 responden mengeluh setelah terjadi atau setelah menggunakan transportasi berbasis aplikasi online. Sejumlah keluhan juga datang dari konsumen yang tersebar di berbagai platform, termasuk media sosial dan ulasan di App Store. Ketika harapan konsumen tidak terpenuhi oleh layanan yang diberikan, situasi ini dikenal sebagai service failure atau kegagalan layanan. Service recovery sebagai salah satu strategi yang digunakan oleh penyedia layanan menjadi kunci penting dalam mengatasi dampak negatif dari service failure pada layanan transportasi berbasis aplikasi online. Konsep ini telah terdefinisi melalui dimensi penilaian yang terdiri dari distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Setelah menerima service recovery dari penyedia layanan, harapannya pelanggan akan mengalami kepuasan terhadap pemulihan pelayanan atau customer recovery satisfaction. Temuan yang dilakukan oleh Cow and Law menemukan bahwa keadilan yang dirasakan memengaruhi kepuasan pelanggan dalam konteks pemulihan layanan. Rumusan masalah, service failure dapat menyebabkan penyedia layanan jasa kehilangan pelanggan, sehingga setiap penyedia layanan jasa berusaha untuk mencegah hal itu terjadi guna mengurangi biaya pemulihan. Namun, berbagai situasi dan kondisi membuat setiap organisasi atau perusahaan tidak dapat sepenuhnya menghindari service failure. Maka dari itu, mereka perlu menerapkan strategi untuk mempertahankan kepercayaan dari pelanggan. Dengan banyaknya keluhan yang diterima oleh penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi online terkait dengan kegagalan layanan, penting bagi penyedia jasa untuk meningkatkan konsistensi pelayanan demi kepuasan konsumen yang lebih baik. Service recovery dapat diwujudkan dengan menggunakan dimensi dari recovery fairness dalam penelitiannya yang terdiri dari distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Pertanyaan penelitian, terdapat 4 pertanyaan penelitian di sini. Yang pertama, apakah distributive justice berpengaruh pada customer recovery satisfaction? Lalu, apakah procedural justice berpengaruh pada customer recovery satisfaction? Apakah interactional justice berpengaruh pada customer recovery satisfaction? Dan yang terakhir adalah, apakah customer recovery satisfaction berpengaruh pada repurchase intention? Untuk tujuan, sama seperti dari pertanyaan penelitian, untuk mengetahui pengaruh-pengaruh dari masing-masing variabel terhadap pengguna transportasi berbasis aplikasi online. Manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu teoritis dan praktis. Yang teoritis, pemahaman teoritis yang lebih mendalam. Yang kedua adalah validasi teori dan konsep terkait. Lalu untuk praktis, terdapat 3, yaitu pengembangan strategi pemulihan layanan, meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan, dan yang terakhir adalah peningkatan reputasi dan kepercayaan. Teori dan perumusan hipotesis. Peneliti menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah service failure, service recovery, distributive justice, procedural justice, interactional justice, customer satisfaction, dan yang terakhir adalah repurchase intention. Untuk perumusan hipotesis, terdapat 4 perumusan hipotesis. Yang pertama, pengaruh interactional justice pada customer satisfaction, pengaruh distributive justice pada customer satisfaction,
pengaruh procedural justice pada customer satisfaction, dan yang terakhir adalah pengaruh customer satisfaction pada repurchase intention. Kerangka penelitian dan hipotesis sebagai berikut: interactional justice, distributive justice, dan procedural justice, yang dimana itu adalah bagian atau dimensi dari service recovery. H1, H2, H3, arah panahnya menuju kepada customer satisfaction, dan yang terakhir, arah panahnya atau H4 menuju kepada repurchase intention. Metodologi penelitian. Desain penelitian dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori-teori yang terkait dengan hubungan antar variabel. Lalu, metode pengumpulan data, metode survei melalui media sosial, teknik pengambilan data berupa proportive sampling, dan jumlah sampel sebanyak 367, yang dimana proporsional laki-laki dan perempuan dari minimal 240. Lalu untuk instrumen penelitian, kuesioner dengan 24 jumlah pengukuran, menggunakan Google Form dan skala Likert 1 hingga 5. Untuk metode analisis data, terdapat uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, dan uji hipotesis. Semua data diolah menggunakan SPSS versi 23. Lalu, analisis karakteristik responden. Jenis kelamin pria dan wanita, pria menjadi dominan sebanyak 54%, untuk usia 17 sampai 25 tahun menjadi mayoritas yaitu sebanyak 38%, untuk domisili paling banyak berada di Yogyakarta sebanyak 37%, disusul oleh Jakarta dan Jawa Timur sebanyak 16 dan 13%. Uji validitas dan reliabilitas. Validitas R hitung lebih tinggi daripada R tabel. Apabila kita melihat di tabel, maka jumlah dari semua pertanyaan R-nya lebih tinggi daripada R tabelnya. Untuk sigma dari seluruh variabel tidak lebih dari 0,05, maka semua pertanyaan dinyatakan valid. Untuk reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai converge alpha lebih dari 0,7. Maka semua variabel dinilai valid. Uji multikoliniaritas, determinasi, dan F. Uji multikoliniaritas, untuk semua variabel tidak terjadi multikoliniaritas karena nilai VF tidak lebih dari 10 pada semua variabel. Untuk uji F, seluruh pengujian pada uji F menyatakan bahwa sigma hitung tidak lebih tinggi dari 0,05, sehingga semua variabel berpengaruh dan signifikan. Untuk koefisien determinasi, adjusted R-square yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang kita miliki memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi atau menjelaskan repurchase intention berdasarkan variabel-variabel independen yang telah diteliti, baik repurchase intention maupun customer satisfaction. Uji hipotesis, dari keempat hipotesis yang ada, masing-masing memiliki koefisien regresi lebih dari 1, yang dimana terdapat hubungan yang positif antara masing-masing variabel. Untuk hasil uji T sebesar 2,77, 3,534, 2,229, dan 6,574 menunjukkan bahwa nilai koefisien tersebut signifikan secara statistik. Dan untuk nilai P-nya tidak lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik menunjukkan terdapat hubungan antara masing-masing variabel. Analisis deskriptif. Untuk jenis kelamin, pria memiliki persepsi lebih baik daripada wanita, walaupun angkanya tidak begitu jauh. Untuk kelompok usia, 36-45 tahun memiliki persepsi yang lebih baik daripada usia 17-25 dan 26 hingga 35 tahun. Lalu untuk domisili, Jawa Barat memiliki nilai yang paling tinggi daripada domisili lainnya. Lalu untuk aplikasi, Grab memiliki persepsi yang lebih baik daripada Gojek dan Maxim. Lalu untuk analisis deskripsi dari pertanyaan penelitian, yang paling baik adalah terkait dengan repurchase intention, yang dimana memiliki nilai 3,72 yang masuk ke dalam golongan baik. Kesimpulan,
bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan pada variabel yang ditanyakan pada pertanyaan penelitian. Implikasi manajerial, perusahaan perlu memastikan kebijakan distribusi sumber daya dan manfaat dianggap adil dan transparan untuk meningkatkan distributive justice. Pengembangan prosedur yang jelas dan transparan dalam menangani keluhan pelanggan serta pelatihan karyawan dalam komunikasi yang jelas dapat meningkatkan procedural justice. Fokus pada interaksi positif dan empati antara karyawan dengan pelanggan serta pelatihan karyawan dalam keterampilan komunikasi dan empati penting untuk dapat meningkatkan interactional justice. Perusahaan harus meningkatkan waktu respon, kualitas solusi, dan kemampuan dalam memahami serta menanggapi kebutuhan pelanggan untuk menciptakan pengalaman pemulihan layanan yang memuaskan. Penelitian ini memiliki keterbatasan demografi, dengan hanya fokus pada beberapa profesi di Indonesia yang dapat mengurangi representasi dari beragam karakteristik demografis. Selain itu, penelitian hanya mengukur kegagalan layanan tanpa spesifikasi jenisnya, sehingga tidak memberikan wawasan mendalam terkait aspek layanan yang perlu diperbaiki. Terakhir, ada ketidakseimbangan terhadap jumlah platform transportasi berbasis aplikasi online, dengan penelitian lebih banyak pada pengguna Gojek dan kurang memperhatikan platform lain seperti Grab dan Maxim. Untuk arahan penelitian selanjutnya, fokus sebaiknya ditujukan pada satu platform transportasi berbasis aplikasi online untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk mengumpulkan sampel yang merata dari berbagai daerah di Indonesia agar hasilnya representatif. Yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan menyelidiki variabel mediasi atau moderasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.